sudah ada itu. Jadi ini adalah sesuatu yang em, sangat baru bagi dia karena dia pertama kali dia rasain. Dia macam mempunyai satu perasaan di mana hari Sabat itu adalah satu hari yang ditunggu-tunggu. Jadi tidak dimaklumkan di sini sama ada sipil ini SD atau bukan, tapi kita mungkin saya rasa bukan, kita anggap dia bukan. Kalau iya pun mungkin dia selama ini dia bukan orang yang begitu strict tentang hari Sabat. Jadi em, apa yang berlaku di sini pengalaman dia bersama dengan Jody selama 1 bulan juga 4 minggu dia dapat bertumbuh dan dia dapat merasakan bahwa hari Sabat ini adalah tempat di mana waktu di mana dia berpeluang untuk kalau kita tengok dalam slide ini dia cakap waktu untuk belajar, waktu untuk menemukan kembali, waktu untuk prioritas ataupun keutamaan, waktu untuk mengenal Tuhan, mengenal Dia, dan waktu untuk berbagi. Jadi ini yang terjadi kepada si Del sepanjang sepanjang pengalaman dia 4 malam malam Sabat lah kita panggil malam Sabat bersama-sama dengan si Del, bersama-sama dengan si Jody. Jadi ini adalah satu kisah di mana kita tahu hari Sabat ini bukan hanya hari untuk berehat, tetapi hari untuk kita menjadikan waktu pendidikan. Jadi tidak banyak mau dikupas hari Sabat. Jadi saya rasa kita boleh terus bergerak ataupun mungkin ada yang mau share pengalaman tentang ini ataupun soalan kah kalau ada soalan di sini. Kalau tidak kita teruskan kepada rehat. Terima kasih. Halo, selamat hari Sabat semua. Halo, Happy Sabat. Ya, kita sekarang sudah berada di pelajaran yang hari Ahad, yaitu masa untuk merasa kagum. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat Kejadian 1, ayat Kejadian 1 ayat 1, ya pada hari Sabat, malahan di 6 hari sebelumnya, manusia merasakan ketakjuban atas siapa Tuhan itu dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dunia ini termasuk dalam diri manusia. Kejadian 1 menceritakan 1 minggu penciptaan dan kejadian 2 pula menjelaskan apa yang Tuhan buat secara khas pada hari ke-5 dan hari ke-6, yaitu penciptaan binatang darat dan udara serta manusia, Adam dan Hawa, dan juga Taman Eden. Semua yang diciptakan Tuhan di hari pertama hingga hari ke-6 diberikan Tuhan kepada Adam, termasuk Hawa, Taman Eden, dan hari Sabat. Tuhan ingin menjelaskan kepada Adam adanya hubungan yang tidak boleh putus antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan ciptaannya, dan manusia dengan sesama. Di Sabat pertama dunia ini, manusia belajar dari Tuhan tentang siapa Tuhan itu dengan kuasa penciptaannya. Adam dan Hawa terkagum-kagum melihat semua yang diciptakan Tuhan, semua binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk diri mereka sendiri. Adam dan Hawa mulai belajar tentang hubungan antara sesama mereka, tanggung jawab, kepedulian, dan cinta kasih. Hal-hal tersebut dialami dengan Tuhan dan dipraktikkan terhadap ciptaan Tuhan. Sabat pertama di Taman Eden itu bukanlah hari yang pasif, bukanlah hari pasif, bukan hari untuk menerima sahaja, yang macam tidak giat, tidak aktif, tapi itulah kesempatan bagi Adam dan Hawa. Mereka mengambil peluang itu untuk fokus pada penciptaan dan apa yang diciptakan Tuhan. Hari Sabat adalah hari yang dipenuhi dengan rasa takjub tentang Tuhan dan pekerjaannya. Kalau kita baca di sini di bawah yang garisan tuh di pelajaran hari Ahad, dia bilang bayangkan diri Anda sebagai Adam atau Hawa pada hari Sabat itu. Ini adalah hari pertama Anda hidup, hari pertama Anda bersama pasangan, dan hari pertama Anda bersama dengan Tuhan. Betapa ia merupakan hari pendidikan. Wow, pasti kita rasa kagum, happy, begitu kan semua. Saya boleh kaitkan cerita dengan cerita anak saya yang nomor 3. Sekarang dia sudah 1 tahun 2 bulan.
apabila dia banyak benda yang dia mau belajar, macam sesuatu benda, sesuatu bentuk, dan sesuatu ya dia nampak macam ini yang saya pernah nampak lah, dia punya gelagat, dia nampak itu seekor bukan seekor lalat, masa itu musim memang kadang-kadang ini kan lalat ada masa dia banyak kan. Jadi anak saya dia nampak itu lalat berterbang-terbang, dia mau pergi tangkap, dia tidak dapat, dia pergi kejar lagi tangkap begitu, dia macam happy, dia macam sedang berinteraksi dengan lalat tersebut. Dan banyaklah benda, banyak perkara yang dia buat yang dia mau belajar sesuatu perkara baru bagi dia. Jadi saya rasa perasaan Adam dan Hawa pada masa itu adalah seperti perasaan yang budak yang baru mau mengenal sesuatu yang baru bagi dia kan. Jadi apabila di sini menceritakan pada hari tentang hari Sabat pertama, saya ada satu sharing pengalaman Sabat pertama saya lah kan, di mana saya selipkan sedikit saya sharing tentang bagaimana saya mengenali Sabat itu. Di mana selama 1 minggu itu sebelum saya mengenali Sabat yang pertama dalam hidup saya, kami adik-beradik kami menonton video yang adik saya download untuk kami mau mengenali kebenaran lah, dari episode yang pertama dan seterusnya. Banyak yang kami pelajaran. Dia bertajuk Seminar Wahyu, pengungkapan simbol 666. Inilah yang kami tengok, dan dari episode pertama dan seterusnya, di mana banyak kami belajar tentang tentang naga, tentang perempuan di atas bulan, dan banyaklah. Jadi bila kami sudah belajar tentang hari Sabat ini, bahwa kita harus menguduskan hari Sabat itu, dan di episode yang seterusnya kami mau tahu apa gereja yang masih memiliki kesaksian Yesus, masih menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi kan dengan sabar menanti nih, macam kita mau tunggu keputusan, kita punya exam, keputusan siapa pemenang main bola, begitulah perasaan kami masa itu, keterujaan kami. Jadi kan terpampanglah sana simbol gereja Seventh Day Adventist. Jadi itu adalah hari Kamis. Kami tidak sabar tahu menunggu hari Sabat itu. Jadi pada hari Sabat itu awal kami bangun, 3 orang saja kami dapat pergi cari gereja pada masa itu, sebab yang lain masih ada komitmen. Kami duluan lah pergi gereja. Jadi masa itulah kami pergi cari gereja. Lepas itu kami masuk di gereja, kami cari-cari orang, bukan masuk di luar pagar kami. Kami cari orang yang boleh kami bertanya. Lepas itu kami nampak pastor pada masa itu dia sedang lap-lap pada punya kereta. Jadi kami tanya, hello, kami bilang. Masa itu kami tidak tahu lagi pasal pastornya. Hello, kami mau cari kebenaran, begitulah. Dengan penuh excited. Terus lepas itu, oke, mari masuk, dia bilang. Dia bawa kami masuk dalam gereja. Jadi dalam gereja tuh kami memang ada rasa janggal sedikit, sebab sebelum ini di situasi gereja yang kami anuti sebelum ini sangat berbeza dengan gereja Seventh Day Adventist masa itu. Tapi itu tidak menghalang kami untuk terus coba untuk mau mengenali macam mana Sabat itu. Begitulah, jadi di sanalah kami sebenarnya pengalaman Sabat pertama saya ini, dia bukan situasi tidak sama dengan yang Adam dan Hawa, punya situasi nampak binatang apa semua, tapi perasaan itu, di mana di sanalah saya tahu cara kebaktian yang kebaktian betul-betul dipenuhi dengan lagu-lagu pujian yang mengangkat jiwa, happy, terasa sangat bahwa yang Tuhan ada menyertai. Lepas itu di sanalah saya belajar tentang mengasihi, tentang kepedulian. Sebab saya nampak orang sekeliling saya kan bagaimana dorang begitu ramah mesra, sangat mengambil peduli, dan saya suka hubungan itu. Dan itulah perasaan Sabat pertama saya lah, saya happy, saya teruja, saya
mau lebih mengenali tentang Sabat itu. Itu saja. Itulah sharing saya. Happy Sabat semua. Happy Sabat. Boleh juga dengar suara. Boleh. Oke, kita teruskan saja. Pendek ya, Febri. Oke. Oke, kita pergi pada Isnin, yaitu masa untuk menemukan kembali. Dalam pelajaran ini dia berceritakan tentang bangsa Israel dan Sabat juga lah. Oke, bangsa Israel telah dipaksa untuk bekerja pada hari Sabat di bawah penindasan Mesir. Jadi setelah Tuhan membebaskan mereka, Tuhan mau mereka menemukan kembali hari Sabat. Maksudnya waktu dalam penindasan Mesir itu mereka tidak dapat memelihara hari Sabat. Jadi apabila mereka sudah dibebaskan, Tuhan mau mereka kembali kepada hari Sabat. Jadi dia mau mereka menemukan kembali siapa itu Tuhan, dan dia mau bangsa Israel itu mengetahui bahwa dia mengasihi mereka dan dia mempunyai rencana yang mereka miliki. Jadi Allah menggunakan mana untuk mengajar mereka tentang hari Sabat, dan ini kita boleh baca dalam Keluaran 16 14 hingga 29 seperti mana yang dalam buku pelajaran kita itu. So Tuhan melakukan mukjizat gandaan mingguan dalam sebab ada waktu pemberian mana dan hari Sabat itu, di mana dia mengirim mana 2 kali lipat daripada hari biasa pada hari Jumat dan tidak ada pada hari Sabat. Dan mana yang dimasak orang pada hari Jumat masih bagus pada hari Sabat, namun orang yang coba untuk menyimpan mana pada hari lain akan menyebabkan mana itu menjadi cacing ataupun berbau busuk. Jadi Sabat seperti mana dalam 16 ayat 29 saya bacakan di sini. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Jadi Allah mengundang kita pada hari ini untuk menemukan dia kembali kepada dia setiap hari Sabat, untuk memahami karakternya dengan lebih baik dan untuk memiliki hubungan yang lebih kuat. Dan untuk kita pada hari ini, zaman modern ini, bukan zaman Israel lagi, Sabat itu penting untuk menemukan kita kembali, sebab kita nih, saya rasa si orang yang jenis pelupa, mungkin ataupun ya banyak perkara yang kita boleh temukan kembali mengenai Yesus pada hari Sabat. Mungkin hari-hari biasa itu kita terlalu fokus dengan pekerjaan kita kan, ataupun fokus dengan kehidupan seharian kita. Tapi hari Sabat diberikan untuk kita, macam Fikri tadi dikata untuk mengenang kembali penciptaan. Dan yang kedua yang sudah pastinya untuk kita memuliakan dia dan bertemu dengan dia kembali. Itu saja untuk hari Isnin. Ya. Oke, selamat hari Sabat. Sabat. Oke, untuk Selasa, bagaimana kita untuk mempelajari hal-hal yang utama. Apa yang ditekankan di sini, hal utama di sini mengenai dengan Sabat juga. Oke, saya bacakan. Turun naik pengalaman Israel dengan Tuhan berkait rapat dengan cara mereka berhubung dengan hari Sabat. Tuhan melihat keengganan mereka untuk menghormati hari Sabat sebagai tanda ketidakpentingan dirinya dalam hidup mereka. Boleh baca dalam Yeremia 17, 19 hingga 27. Komitmen yang diperbarui terhadap hari Sabat juga merupakan bagian daripada pemulihan. Suatu isyarat bahwa keutamaan mereka adalah benar. Yesaya 58
menggambarkan perbedaan yang menarik. Oke. Boleh kita ikuti dia punya kisah itu kalau kita mau dia punya apa yang keutamaan apa yang punya perbedaan. Oke, saya bacakan seterusnya. Oke. Orang Israel berpura-pura sebagai pengikut Tuhan. Oke, di sini kita tidak boleh berpura-pura sebagai pengikut Tuhan. Oke. Dalam ibadah mereka, dalam puasa mereka, ini kita tidak boleh berpura-pura dalam ibadah dan dalam puasa juga ada hari-hari kita ada berpuasa, kita harus jangan berpura-pura puasa juga. Ya. Tetapi cara mereka menjalani kehidupan setelah mereka selesai beribadah menunjukkan bahwa mereka hanya berpura-pura mempamerkan tingkah laku yang betul. Tetapi tidak ada komitmen hati yang tulus terhadap hukum Tuhan. Nah, ini yang pentingnya. Mesti ada komitmen yang tulus. Okay. Dalam Yesaya 58 ya meneruskan untuk mengenal pasti apa yang Tuhan harapkan dari umatnya. Okay. Saya bacakan seterusnya. Bukan ini saja. Okay. Boleh kita boleh baca dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Mengapakah Tuhan memusatkan perhatian pada hari Sabat di akhir bab ini? Okay. Nabi itu menggunakan ungkapan di sini yang serupa dengan yang terdapat dalam bab selebihnya. Okay. Jangan melakukan sesuka hatimu. Tidak melakukan urusanmu, elakkan mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nabi itu memberi amaran. Dengan kata lain, hari Sabat bukanlah waktunya untuk menjalani rutin ibadah. Hanya memikirkan pemikiran Anda sendiri dan menjalani kehidupan yang tidak relevan dengan ibadah. Hari Sabat harus menjadi hari kenikmatan dan hari yang mulia. Dalam konteks bab selebihnya, Sabat adalah tentang kenikmatan mempelajari karakter dan tujuan Tuhan, dan kemudian menghidupkan karakter itu dan tujuan tersebut dalam hubungan kita dengan orang lain. Mengetahui cara menjalani pemeliharaan Sabat dan penyembahan saja tidak cukup. Pembelajaran mesti memberi kesan pada kehidupan. Sabat adalah masa untuk belajar dan menghidupkan hal-hal yang utama. Itu antara apa itu bagusnya dalam Sabat ini kita dapat belajar, kita dapat memfokuskan pada apa yang Tuhan mau, dan juga
hari Sabat juga hari yang bagi saya banyak banyak betul kita belajar tentang firman Tuhan, dan saya betul-betul suka mendengar tentang pelajaran-pelajaran Sabat. Sebab sebelum saya masuk Advent, itu saya tidak perlu belajar macam ini hari Sabat ini. Itu yang sangat menariknya. Oke, itu saja untuk hari Sabat, hari filsafatnya. Amin. Thank you, Brother Amin. John. Amin. Terima kasih. Happy Sabat semua. Terima kasih kepada yang Sabat. sudah sharing. Memang sangat memberkati kan, especially mereka yang bukan daripada, yang belum kenal Sabat sebelum ini dan pergi bergabung dengan kita yang memelihara hari Sabat, dan mereka sendiri sudah sharing testimoni bagaimana dorang sangat diberkati dengan pengudusan hari Sabat. Amin. 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 So, oke. Hari Rabu tajuk kita adalah masa untuk mencari keseimbangan. Keseimbangan tuh macam mana? Berpikir juga, keseimbangan tuh macam mana? Kalau Dito sama Luis naik jongkang-jongket, seimbangkan, satu gemuk sedikit. So memang tidak seimbang kan begitu. So hari Sabat nih, kalau bagi saya personally, hari Sabat nih memang sangat banyak blessing, sangat banyak yang kita boleh belajar. Jadi daripada 6 hari yang lalu, hari-hari juga ada masa untuk Tuhan, ada juga, tapi tidak seperti hari Sabat, kan? So kita mau kasih balance semua tuh, kasih sum up supaya dia balance dengan kita punya duniawi sama kita punya kerohanian. Melainkan kalau kamu rasa kamu tidak boleh balance dengan kamu punya kerja ya, kamu punya komitmen study, kamu punya komitmen itu ini, jadilah apa Luis? Pastor. Tidaklah, jadilah macam mesti diri sendiri yang kena ada masa untuk Tuhan supaya hidup kita lebih seimbang, sebab kita percaya kalau kita buat apapun kerja kita, apapun pekerjaan kita yang memberikan kita makan dan minum, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita tidak dapat apa-apa kan. So itulah sebabnya kita kena seimbang dari segi kerohanian kita dan juga kita punya kerja-kerja duniawi. So di dalam cerita di dalam Rabu nih sebenarnya dia menerangkan bagaimana Yesus sendiri menguduskan hari Sabat, menjalani hari Sabat, menegakkan ataupun menghormati hari Sabat masa dia ada di dunia dulu. So banyak benda kita boleh belajar di sini. Dan Yesus sendiri pada ketika dia ada di dunia ini, dia mencabar semua kepimpinan gereja, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tentang hukum-hukum. Dan tidak lain yang paling mencabar antara hukum yang banyak-banyak tuh, tidak lain yang paling mencabar selain daripada hari Sabat. Kenapa? Nah, sebab cara dorang memelihara hari Sabat tuh, dorang yang macam jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dorang mau tuh jangan. Dan tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa. Nah, macam itu juga kita sebenarnya benda yang kita belajar pasal hari Sabat nih, kita boleh aplikasi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mendidik anak, dalam mendidik adik-adik kita, dalam mendidik siapapun orang di sekeliling kita. Kita tidak boleh jangan. Orang akan rasa terbeban, orang akan rasa terpaksa, begitu kan? So begitu juga dengan hari Sabat. Orang Farisi buat semua yang jangan buat itu, jangan makan, jangan kerja, jangan masak, semualah tidak boleh. Tetapi apa yang Yesus buat pada hari Sabat? Oke, di sini kita punya ayat inti sebenarnya, dia highlight ada di dalam pelajaran hari Rabu, ayat hafalan kita mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya,
Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan kita. Bukan manusia yang menetapkan, oke, hari Sabat kau hari Rabu. Bukan. Oke, hari Sabat kau hari ini. Oke, hari Sabat kita macam nih, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi Yesus sendiri menjalankan hari Sabat dia di dunia, oke, pada ketika dia ada di sini. Tetapi orang Farisi pergi judge dia pula, macam dia punya tuh hari Sabat, macam orang punya peraturan. Sedangkan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kamu paham tuh? Jadi di sini adalah kontroversi. Apa yang berlaku kamu boleh tengok di dalam beberapa ayat, kamu boleh tengok dalam Matius 12 ayat 1 hingga 13. Saya ringkaskan sahaja. Di sini ada dua kontroversi yang berlaku apa yang Yesus sudah buat di dunia. Yang pertama, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Oke? So, itu pun orang Farisi marah. Yalah, kalau macam kita, kalau di sini tanam padi lah kan, gandum tuh macam padi kalau kita di sini kan. So, memanglah tidak boleh pergi ke tanam padi hari Sabat kan? Bolehkah pergi, Luis? Tapi mengumat ke hari Sabat. Oke, jadi tapi pada ketika itu dorang tengah berjalan, dorang lapar sangat-sangat, mungkin lapar yang terlampau kali. Kalau tidak makan, mungkin sakit, mungkin adalah kenikmatan hari Sabat kan, orang tengah nih. Tapi apa yang berlaku orang Farisi itu ada aja orang kasih salah Yesus. Dia bilang tidak boleh, dia bilang. So yang kedua adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tapi poin yang kita boleh belajar dalam murid-murid memetik gandum pada hari Sabat itu adalah Yesus kehendaki, apa yang dia kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kamu tengok dalam Matius 12 ayat 7. Dia mau ada belas kasihan. Dia tidak mau kamu terpaksa hari Sabat lapar. So macam, tentulah. So, kalau kamu kelaparan, makan dulu, baru kita berbakti, begitu. So, Tuhan tidaklah kejam sangat yang, kok tidak boleh lah kalau begini, tidak boleh lah kalau begitu, begini. Nah, Tuhan tuh ada bertimbang rasa, begitu. So, yang kedua adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini pun masalah. Apa masalah dia mau kasih sembuh orang hari Sabat kan? Yesus di sini dia kasih sembuh orang yang mati sebelah tangan. Jadi ada aja orang mau cari salah dia. Tapi apa poin yang kita boleh dapat di sini? Kamu boleh tengok dalam Matius 12 ayat 12 mengatakan, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Oke? So, maksudnya kalau tiba-tiba si Sneakly kena panggil pergi urus COVID sekarang emergency, orang tuh mau apa sudah boleh kah tidak? Boleh kan? Sebab dia bilang boleh buat baik pada hari Sabat. Yang penting niat kita tuh bukan mau escape hari Sabat, tapi betul-betul mau tolong orang. Oke? Lepas itu seterusnya kita tengok di dalam Lukas. Dalam Lukas juga menceritakan tentang perbuatan baik Yesus. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang itu kerasukan hantu, kerasukan roh jahat. Roh jahat selama 18 tahun sudah. Jadi lama kan, kesian kan, sampai dia bongkok. So, di dalam Lukas 13 ayat 10 hingga 17. Sampai dia bongkok dan dia tidak boleh macam kita berjalan ataupun duduk dengan normal. Ya, so sangat kesian. Tapi dia pergi bait suci, dia pergi kasih sembuh orang. Dia kasih sembuh tuh orang. Lepas tuh orang sana judge juga dia. Dia cakap, kenapa kamu kasih sembuh dia? Dia cakap, kenapa? Mau kasih sembuh dia kan banyak hari, 6 hari lagi yang bukan hari Sabat. Kenapa kamu tidak datang hari-hari yang lain pergi kasih sembuh dia? Dia cakap begitu. Apa Yesus jawab? Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keldainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Oke, dorang kasih lepas, kesian lah tuh lembu juga kan, tidak makanan, tidak minuman. Jadi dorang kasih lepas. Tetapi bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Karena dia adalah keturunan Abraham. Oke? So, kalau saya tengok macam common sense orang ini kan, orang betul yang ikut betul Bible, betul. Tapi orang punya
common sense yang dia perlu ini, perlukan itu, membuatkan firman Tuhan dalam Alkitab ini menjadi kase dan senang diikuti itu tidak. Orang mau tuh rules yang apa tuh buat orang menderita dan terpaksa, kan? So itulah antara kontroversi yang berlaku. Yesus kasih sembuh orang hari Sabat pun salah, tapi di sini kita kena mencontohi Yesus, sebab apa dia cakap? Yesus Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat, oke? Bukan kita yang menentukan hari Sabat itu macam mana. Jadi apa yang kita perlu buat pada hari Sabat adalah kita sebagai manusia, kita ditekankan bahwa hari Sabat tidak boleh menjadi beban. Oke, setiap kali hari Sabat datang, Sis Niklila paling best kan? Dia bekerja siang malam, lepas itu hari Sabat dia relax. Memang sangat terasa macam wow, macam best lah kan. So itulah kalau kamu bekerja pun, saya pun begitu. Kalau di kampung saya memang begitu. Sebab hari-hari saya bangun jam 5 pagi, 6 pagi, pergi memotong gata, pergi buat kerja kebun, lepas itu balik jam 6 petang, lepas itu memang sangat penat. Tapi kami memang dari kecil macam tuh, macam waktu siang memang tidak orang di rumah. Sebab sudah terbiasa begitu, jadi bila kami duduk di rumah waktu siang, mesti kena cakap, pemalas tidak pergi, mesti mami saya bising lah. Macam, kenapa Nina ada di sini begitu? Mesti ada begitu, tapi kami memang tidak pernah ada di rumah pada waktu siang kalau bukan hari Sabat. Jadi bila mau datang Sabat sudah excited, hari Jumat saja datang, memang gelap sudah laju kita balik hari ini hari Sabat begitu. So macam excited lah, tidak payah mau overtime di kebun kan. Lepas itu esok pagi, wow, awal tidur, lepas itu semangat pakai cantik-cantik begitu. So happy kan hari Sabat begitu. Sangat terasa, kalau di kampung memang saya sangat terasa, memang badan saya macam hari Sabat tuh saya rasa lengu sebab 6 hari bekerja, angkat itu, ini, naik bukit, turun bukit begitu. Kamu akan rasa bila kamu betul-betul menikmati hari Sabat tuh. So saya sangat happy kalau ada hari Sabat sebenarnya. Kalau di sini hari Sabat buat saya pikiran saya jauh-jauh daripada benda-benda mau belajar, komitmen apa-apa kerja ya kan. Sangat best sebenarnya. Kamu sendiri kena enjoy the moment of Sabbath. Lepas itu seterusnya kita hari Sabat tuh kita kena mempelajari sifat Tuhan. Oke, jangan salah paham, kita berehat pada hari Sabat bukan tidur 24 jam hari Sabat. Bukan, ada yang begitu. Hari Sabat kita kena berehat, lepas itu dikatil, dia tidur. Tidak, di sekas ini kita kena mempelajari sifat Tuhan, menjadikan hari Sabat, belajarkan berdasarkan pengalaman-pengalaman dan menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan. Dan kita kena belajar tentang firman Dia. Oke? So, saya baca di sini orang Yahudi berpikir mendalam tentang kitab suci dan tentang apa yang dimaksudkan oleh iman dan Tuhan. Tapi orang terperangkap untuk memikirkan tentang peraturan-peraturan hukum-hukum itu saja tetapi melupakan Tuhan. Dan peraturan dimaksudkan menolong kita mengenali lebih baik Tuhan yang kita sembah. Pengetahuan ini membawa kita kepada taat kepada Tuhan, meyakini karunia kasih Yesus kepada kita. So, inilah saya cakap tadi, orang Yahudi ini orang terperangkap dengan peraturan dan orang ini sangat lurus bendul. Orang membuatkan orang terpaksa untuk menguduskan hari Sabat. Sebab semua orang ada jangan. So, orang pun stres. Kan orang tidak ikhlas mau melayani Tuhan, tidak ikhlas mau menguduskan. So saya ulas ini dia punya soalan sedikit lagi 2 menit. Bagaimanakah dengan pemeliharaan hari Sabat Anda sendiri? Kita sendiri macam mana kamu memelihara hari Sabat? Adakah Anda mengubahnya menjadi hari? Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Bukan pula masa untuk benar-benar beristirahat dalam Tuhan dan mengenal Dia dengan lebih baik. Sekiranya demikian, bagaimana Anda boleh berubah supaya Anda dapat memperoleh lebih banyak daripada yang Tuhan kehendaki untuk Anda? So, hari Sabat ini itu saya cakap tadi, jangan ada paksaan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi kita kena contohi Yesus, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yang penting niat kita memang untuk berbuat baik.
Oke? Boleh kamu ambil padi untuk makan kalau kamu lapar dan kamu betul-betul memerlukan pada hari Sabat. Oke? Bukan untuk ketamakan kamu, untuk jimat masa musim menuai dan kamu boleh pergi melancong, mau pergi kesenangan diri, kesenangan itu tidak. Oke? So, ini macam mana kamu mau berubah. So, daripada yang kita belajar, kita kena buat refleksi diri sebenarnya macam mana kita kena berubah supaya kita tidak merasakan hari Sabat itu membebankan kita. Kita terpaksa untuk menguduskan hari Sabat ataupun memelihara hari Sabat. So, ini kamu boleh refleksi dalam diri masing-masing. Macam mana kamu harus berubah untuk menjadikan hari Sabat itu sangat enjoy dan hari yang beristirahat, yang penuh berkat, dan kita lebih dekat, lebih belajar, lebih banyak tentang Tuhan, bergiat dan bertekun dalam Tuhan. Itu saja. Kembali lagi kita bersama saya. Ya, sesuai dengan perkongsian si Eza tadi tentang bagaimana dia suka balik awal supaya tidak payah pergi ladang lagi hari Sabat. Dalam arti kata lain, syok mau malas-malas kalau hari Sabat. Tidak pakai. Kita teruskan ke hari Kamis. Jadi macam si Brother John Plus tadi tentang mempelajari hal-hal yang utama, apa yang paling penting, apa yang kita berikan keutamaan di dalam hari Sabat, dan juga bagaimana si Eza cakap bahwa hari Rabu dalam pelajaran hari Rabu untuk seimbangkan, mencari keseimbangan, bukan yang saya ingat kalau budak-budak lagi, tengok TV hari Sabat, dia bilang, nyanyi lagu duniawi, bilang. Oh ini itu komen-komen yang paling populer di masa dulu. Bukan cakap dulu lah, sampai sekarang tuh masih lagi ada. Bagaimana kita ini lebih, mindset kita lebih kepada peraturan mengenai hari Sabat berbanding masa untuk Tuhan. Jadi itu yang kita perlu coba ubahlah hari Sabat ini adalah hari kenikmatan, di mana poin utama dari situ adalah untuk berehat dan menguduskan hari Sabat, bukan tentang jangan itu jangan ini. Oke. Saya masuk dalam pelajaran hari Kamis. Ini adalah tentang apa yang rasul-rasul lakukan pada Sabat. Rasul-rasul ataupun dalam kita punya pelajaran ini lebih fokus kepada Rasul Paulus lah. Apa si Paulus suka buat masa sepanjang kisah para rasul. Si Paulus ini menjelajah sini ke sana dalam buku macam yang tempat-tempatnya pergi di Tesalonika, di Galatia, di Efesus, semua di Roma, itu semua tempat-tempat yang dia pergi. Dan apa message utama dia ke semua tempat adalah untuk mengemukakan satu bukan juga bilang perdebatan, tapi satu idea tentang Mesias yang sudah mati untuk semua orang, yaitu Yesus. Jadi ada beberapa ayat sini, kita tidak akan baca semuanya sebab mengambil masa, tapi saya percaya kamu semua sudah baca hari Kamis kemarin dulu. Di sini dia punya poin utama yang dia mau sampaikan adalah dia katakan di mana, kepada siapa, apa, dan apa hasilnya. Oke, empat benda yang paling utama. Yang pertama, mereka bersaksi di tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadat. Yang kedua, mereka bersaksi kepada semua orang yang ada di sana, tapi kebanyakannya adalah orang-orang Yahudi lah, ataupun orang-orang yang masih terlalu kolot dalam dorong punya penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita tengok orang-orang imam-imam, golongan-golongan imam, orang Farisi, semua orang tidak suka sebab apa yang mereka katakan bertentangan dengan peraturan mereka. Menyembuhkan orang Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat, kerja, memetik gandum pada hari Sabat, orang cakap bekerja, macam dalam pelajaran hari Rabu yang si Eza punya cakap tadi, yang pasal menyembuhkan orang.
contoh yang Yesus bagi sana macam Nabi Firman 99 domba yang di kandang, dia bilang itu tajuk 99 kan tajuk itu. Jadi kalau ada satu yang hilang takkan lebah sebabkan dari kata biar dulu aja, biar dia nangis-nangis di dalam gaung. Jadi ada satu idea tentang bagaimana pengudusan hari Sabat ini lebih kepada kita melakukan sesuatu untuk Tuhan berbanding kepada kita mengikuti peraturan-peraturan yang telah disediakan. Jadi kalau kita fokus kepada apa yang isikan dengan si Paulus sepanjang dia punya apa tuh? Saya teruskan saja. Ya. Jadi apa yang si Paulus tekankan sepanjang selalu khotbah dia selalu tekankan tentang sejarah. Si Paulus ini orang yang suka bercakap tentang sejarah orang Israel. Dia mau buktikan, dia mau yang mereka tahu bahwa mereka sudah jauh jalannya daripada bagaimana apa yang nenek moyang mereka pernah lakukan. Jadi kalau kita lihat secara terperinci masa untuk masyarakat ini ataupun pelajaran hari Kamis ini, Paulus dia sentiasa menyampaikan pelajaran ataupun kesaksian dia sendiri. Bagaimana Paulus, gimana yang dia cerita pasal dia pernah buta, lepas itu dia kasih cerita semua pengalaman dia balik. Dan dia sampaikan satu macam dia buat satu trigger untuk orang Israel, untuk orang Yahudi pada masa itu, sampaikan dorang ini hasil dia ramai yang mengikut si Paulus. Sampai pada masa itu orang-orang pemimpin-pemimpin agama pada masa itu pun rasa jealous. Sebab bukan juga kok orang masa itu imam-imam ini kaya-kaya bah. Sebab orang dapat duit dari orang. Tapi kalau makin kurang mengikut orang itu adalah lebih kurang. Lebih kurang begitulah. Jadi mereka ini apa yang si Paulus lakukan ini adalah untuk masyarakat di mana dia pergi bersaksi di mana ada orang dan di situ dia berbincang tentang Yesus, berbincang tentang agama, berbincang tentang iman, kasih yang sebenar. Bukannya tentang berbincang tentang sepatutnya begini, kamu tidak boleh buat begini, sepatutnya kamu tidak boleh buat begitu. Tidak. Perkara itu orang Israel lebih mahir. Sebab orang Israel pada zaman dulu baca hari-hari orang bacakan orang punya ini hukum Taurat. Sedangkan yang zaman sekarang pun satu hari satu pasal saja kan. kalau dorang boleh dikatakan hampir semua hukum Taurat mereka bacakan kembali setiap hari. Jadi kita balik kepada kita punya sejarah gereja kita sendiri, gereja sendiri. Kalau kita ingat bagaimana kita ini dulu boleh dikatakan yang paling kurang minority, tetapi apa yang pengelola kita ataupun pioneer kita punya orang-orang dulu buat, mereka membawa satu kesaksian dengan penuh semangat, membawa satu penjelasan yang terperinci dari kita dalam melalui khotbah atau pengajaran atau pengajian. Seperti yang kita tahu, macam kita punya Nyonya Ellen G. White, buku dia sudah terjual, tulisan-tulisan Rono buat sudah terjual dengan begitu banyak, ramai yang sudah terkesan dengan penjualan buku tersebut. Jadi kita mesti ingat, ini semua yang kita lakukan ini sama seperti yang Paulus lakukan setiap hari Sabat. Kita ada macam sekarang lah perbincangan hari Sabat, kita ada khotbah, kita mungkin ada pertemuan gereja. Tapi yang penting di sini itu adalah semua bahagian daripada
pengalaman hari Sabat kita. Itu yang kita mau simpan, bukannya pengalaman hari Sabat kita. Nanti orang cerita, apalah yang kamu buat hari Sabat, apalah pengalaman kamu. Apa yang kita jawab? Oh, kami tidak tengok TV. Oh, kami tidak nyanyi lagu rohani. Kami tidak nyanyi lagu duniawi, kami nyanyi lagu rohani. Kami di gereja, kami tidak boleh ini, kami tidak boleh itu, kami tidak boleh membeli, kami tidak boleh. Adakah itu pengalaman hari Sabat yang kita mau kongsi dengan orang? Saya rasakan dan saya percaya Tuhan tidak mau itu menjadi menjadi dia punya identity. Dia tidak mau, Tuhan tidak mau peraturan-peraturan dia ini menjadi identity. Oke. Saya rasa untuk hari Kamis kita sudah habis. Sebenarnya kalau biasanya lah saya kan baca Sekolah Sabat hari Jumat ini saya kadang-kadang tidak terbaca sebab dia ini adalah kebanyakan adalah tambahan kajian-kajian. Tapi ada masa kita baca, kita dapat input yang baru, bukan baru, dia membawa kita kepada ide yang baru, perspektif yang baru daripada apa yang kita sudah pelajari. Oke. Bacaan di sini adalah tentang tulisan-tulisan dari Ron Ward, Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, buku Kerinduan Segala Zaman, tentang bagaimana Tuhan itu mau identity dia itu dibezakan daripada orang-orang lain melalui hari Sabat. Oke. Apa yang saya suka dengan kalau pelajaran Jumat ini saya suka kaitkan dengan yang pelajaran hari Isnin yang bagaimana Tuhan mengajar orang Israel tentang kekudusan Sabat melalui mana itu. Jadi kita tahu Tuhan mau ada hubungan yang intim dengan manusia pada akhirnya. Ini sudah satu-satunya hari yang ada tentu. Bukannya hari lain yang tidak tentu, tapi hari ini adalah hari yang suci bagi dia. Bagaimana si Eza cakap tadi susah ayat yang dia bilang Tuhan untuk hari Sabat bukannya Manusia. kenapa ya manusia untuk hari Sabat bukan hari Sabat dimadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dia bilang saya cakap tadi tentang bagaimana orang tidak boleh pilih dia punya hari Sabat sendiri. Kalau kita tengok orang yang lebih pandai itu selalu mereka yang ada ideologi sendiri. Perkataan Sabat ini bukan lagi satu perkataan yang menunjukkan hari Sabat. Mereka mengatakan Sabat ini sebagai satu rehat. Jadi bagi mereka kalau orang bercuti, orang panggil we are taking a sabbatical. Ataupun kami sedang bercuti, kami sedang berhenti dari semua kerja kami, itu orang panggil Sabat. Jadi perkataan Sabat ini sudah di-generalize ataupun umum, menjadi sesuatu yang umum bagi masyarakat yang mempunyai ideologi yang lebih advance, susah juga, lebih ideologi sendiri lah. Sampai orang cakap my Sabat is on Wednesday lah, my Sabat is on Thursday lah, itulah hari di mana saya mau yang pilih sendiri hari Sabat untuk saya. Jadi itulah, tapi Tuhan mau hari Sabat ini adalah menjadi yang intim, hubungan hari yang intim, di mana hari itu adalah tanda di mana hanya untuk kita atau manusia dengan Tuhan. Bukannya. Saya ingat satu khotbah orang pastor dari Indon dulu, pendeta apa nama itu. Cakap, kenapa manusia tidak boleh menukar hari Sabat? Oke, apa yang Tuhan lakukan pada hari Sabat? Yang pertama, dia katakan dia berhenti dan menguduskan hari Sabat. Kenapa dia boleh menguduskan hari Sabat? Sebab dia itu kudus. Tuhan itu suci. Yang manusia mau kudus-kudus hari Sabat. Kudus ya. Gitu. Itu yang saya ingat daripada khotbah satu pastor dari Indon dulu. Saya lupa nama siapa. Pendeta apa sih? Oke. Jadi hari Jumat ini
kita bincangkan satu soalan lah. Ada 3 soalan perbincangan di bawah, tapi saya akan rangkumkan 3 soalan ini menjadi begini bunyi dia. Apa yang kita patut lakukan hari Sabat dan bagaimana kita mengambil bahagian di dalam kebenaran Kristus pada hari Sabat. Ada yang saya ulang balik soalan saya. Sebenarnya saya kasih gabung 2 ayat saja. Apa yang harus saya lakukan pada hari Sabat dan bagaimana saya mengambil bahagian dalam kebenaran Yesus melalui hari Sabat ini. Ada yang mau share? Apa yang patut kita buat hari Sabat? Bagaimana kita ini mengambil bahagian di dalam kebenaran Kristus? Oke, siapa mau share? Si Billy? Saudara Billy? Atau Sis Beth? Baik, selamat Sabat. Sabat. Minta bicara ya. Ya, boleh. Boleh. Baik, mungkin sedikit ya. Oke. Saya lebih cenderung mungkin berpikir apa yang kita buat hari Sabat ini, apakah kita buat di hari lain? Itu yang mungkin jadi pertanyaan yang saya sendiri. Karena kita berkata diri kita adalah bagian dari SDA, Seventh Day Adventist Church. Gereja masih Advent hari ke-7. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang sebagai seorang yang Advent, kebaikan kita, belajar Alkitab kita hanya kita buat pada hari Sabat, bukan hari-hari lain. Sebetulnya ditantangkan kepada kita apakah hal yang kita buat di hari Sabat dapat kita aplikasikan di hari-hari yang lain. Ya patutnya tadi dikatakan ya apa yang harus kita buat hari Sabat ya. Yang paling penting adalah menginjil, itu yang paling penting. Tidak perlu kita buat KKR, tidak perlu kita buat lain-lain. Yang terpenting adalah personal evangelism. Bagaimana nampak dari diri kita, itulah yang paling penting untuk kita injili. Kita sudah berbuat baik kepada orang, berkata yang sopan, tidak perlu kita bilang kita Advent, orang sendiri yang akan bertanya, dia agama apa. Tidak perlu kita sampaikan diri kita Advent. Yang penting itu, bagaimana lewat personal evangelism kita dapat menginjil. Kebaikan hati kita, tidak perlu kita buat yang besar-besar. Ada tetangga yang perlu bantuan, kita bantu. Ada tetangga yang contoh, sedang sakit, kita berikan bantuan yang seadanya. Tidak perlu kita berbuat lebih. Dan yang paling penting, kita sudah menginjil kemana-mana, sedangkan keluarga kita di rumah kita tidak injili. Yang paling penting adalah kita menangkan dulu orang-orang yang ada di dekat rumah kita. Keluarga kita dulu, baru kita mau menginjil ke banyak orang. Mungkin itu saja, terima kasih. Amin. Terima kasih, Brother Billy. Jadi, ya, saya sangat suka dengan pernyataan dia di mana dia katakan bahwa kita perlu Injil yang dekat dulu. Bukannya sibuk kita lihat yang jauh-jauh, yang sama kita mau. Tapi orang yang dekat yang kita beri kita bukan cakap apa, tapi mungkin kita terlepas pandang. Atau dalam Alkitab mengatakan selembar di mata saudaramu kamu melihat, tapi kopak apa? Kopak di mata saudaramu kamu lihat, tapi selembar di matamu kamu tidak lihat itu. Atau jadi sebelum kita mula dengan orang lain, orang kata bukan sebelum kita mula dengan orang lain, tapi kalau kita mau bermula, mulakan dengan diri kita. Jadi let it start in me, dia bilang. Dia bilang itu apa itu lagu atau itulah tuh. Jadi terima kasih Saudara Billy sudah memberikan satu perkongsian yang sangat menarik untuk kita semua pikirkan. Oke, saya rasa kita punya perbincangan mungkin sampai di sini saja, ataupun kalau kita ada tambahan atau sebarang pandangan atau soalan. Oke, siapa yang bercakap dulu? Oke. Thank you. Saya suka persoalan
apa tuh pernyataan saudara Billy tadi ya. Apa yang menarik tentang hari Sabat ialah kita sebagai Adventist semua kita free pada hari Sabat. Tiada yang bekerja, tiada yang terkejar-kejar. Tetapi kalau kita melihat pada hari Sabat di gereja kita memang kita perlu ada khotbah, ada kebaktian, perbincangan belajar Alkitab. Tetapi kadang-kadang kita terlebih-lebih menggunakan itu untuk benda-benda yang memang yang kita sudah tahu, pelatihan pada hari Sabat. Sepatutnya program keluar itu, outreach itu perlu banyak pada hari Sabat yang sesuai untuk dibuat pada hari Sabat. Ada satu lagi soalan tadi yang saya rasa tertarik. Kalau saya Adventist, tapi family kah saudara saya belum Adventist, saya kena adventkan dulu mereka. Ya, bukan istilah Adventist, berikan kebenaran itu kepada mereka. Tetapi tidak bermaksud kalau keluarga kamu, katakan bapak saya puluh tahun baru 2006, 2008 gitu ya, dia menerima Adventist. Saya start dari umur 9 tahun bagi tahu dia tentang kebenaran Sabat dan Adventist. Baru 2000, mau dekat 2010 baru dapat join dalam gereja ini. Kalau saya tunggu sekian puluhan tahun untuk dia pergi ke gereja ini, kebenaran ini, saya tak perlu meneruskan saya punya kebenaran itu satu pahaman yang bukan begitu ya. Maksudnya sambil kita berjalan kepada Tuhan, sambil kita berusaha menarik yang lain. Kalau mereka tidak juga mendengar, jadilah seperti Yesus. Kalau Nazaret menolak dia, dia balik pergi ke tempat yang lain. Dia pergi ke tempat lain. Itu saja. Thank you. Amin. Oke, satu lagi sebelum kita tutup, sebab saya suka soalan yang sebenarnya kita skip di hari Isnin, Sisu punya soalan. Dia mengatakan, Anda sedang bercakap dengan seorang remaja yang mendapati Sabat membosankan. Oke, so ini kita nih kena kreatif lah. Dia memeliharanya hanya karena itulah yang dikatakan oleh Alkitab dan ibu bapaknya yang mesti dia lakukan. Apakah cadangan yang akan Anda berikan untuk membantunya menemukan kembali hari Sabat sebagai pengalaman belajar yang positif? Jangan bosan, tidak membosankan. So, oke. Kalau masa pandemik ini kan, kalau kita banyak AI bagus mereka selalu communicate each other. Masalahnya semua susah dari segi internet kadang. Dan saya teringat masa saya kecil, saya paksa diri saya ini tentang masa saya sedang dari kecil sampai remaja lah ya. Di dalam gereja yang saya pergi, mereka tahu saya Katolik. Jadi saya tiada kawan tahu. Anak-anak Adventist itu bagi saya, sorry minta maaf Pak, yang saya gereja pergi itu sangat jahat. Kalau jumpa saya mereka jelir lidah, tidak pernah budak-budak itu. Lepas itu dalam hati saya, buat apa saya masuk children class, padahal masa itu umur saya baru 9-10 tahun. Bagus saya ikut nenek ada satu nenek sangat bagus. Saya ikut dia masuk sekolah Sabat. Jadi saya bagi tahu kamu ya, saya mula terdedah banyak tentang Alkitab sebab saya masuk kelas dewasa dan cara mereka mengulas Bible itu saya belajar dari awal lagi, belum pun saya dibaptis. Jadi saya duduk di kelas sekolah Sabat dewasa. Lama-lama saya menyukai berada di kalangan dewasa daripada anak-anak. Jadi dalam situasi remaja ini atau kanak-kanak ini, itu ialah dari persepsi mereka. Kalau mereka boleh mengubah mindset mereka, cara berpikir suka atau tidak, ini saya selalu tegur kepada anak-anak saya juga. Kamu boleh bergaul dengan orang yang bukan seumur kamu kalau kamu mahu, tapi mereka ini terus terang ada sikap pemalu dan bila kita orang dewasa tidak pandai lagi berkarakter seperti remaja yang sudah kita lalui sebelum ini. Betul-betul saya cakap. Kalau sudah berumur ini kan, kalau nak balik kepada cara remaja bergaul-gaul dulu, memang mau dilatih balik. Heran juga, dulu kita boleh buat sebab pernah remaja, tapi bila ada umur, bukan senang Anak